Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggana Fitri Saptikasari, STMT. Saya adalah dosen tetap di program studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini saya mengajar mata kuliah berjudul Fisika Bangunan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya yang menggunakan metode DIA atau dikenal sebagai Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya saya akan satu persatu menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, dan juga mode pembelajaran pada mata kuliah ini. Fisika bangunan adalah mata kuliah yang mengenalkan pemahaman prinsip dasar pembentuk iklim, terdiri dari kenyamanan termal, pencahayaan alami, penghawaan alami, dan akustik lingkungan yang berdampak pada kesehatan sebuah bangunan beserta penghuninya. Capaian yang diharapkan dari mata kuliah ini ada 4 hal yang utama, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengenal dan memahami dasar-dasar fisika bangunan terkait pengaruh iklim pada kesehatan dan kenyamanan bangunan. Untuk yang capaian kedua adalah mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami perhitungan elemen pembentuk iklim mikro, seperti yang telah dijelaskan tadi, gunanya untuk mencapai nilai standar yang memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Untuk capaian yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami kebutuhan desain yang terkait dengan kenyamanan termal, pencahayaan alami, penghawaan alami, kelembapan dan suhu, serta akustik lingkungan yang ideal. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis terhadap isu lingkungan binaan yang terkait dengan ilmu fisika bangunan dan juga menghasilkan ide-ide yang terbarukan serta inovatif. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai 6 materi pembelajaran utama yang akan diberikan selama 14 kali pertemuan tatap muka maupun tatap maya pada saat ini dalam satu semester fisika bangunan ini. Yang pertama adalah prinsip dasar aklimatisasi. Yang kedua mengenai kenyamanan termal bangunan dan lingkungan. Yang ketiga mengenai kenyamanan penghawaan bangunan dan lingkungan. Yang keempat mengenai kenyamanan pencahayaan bangunan dan lingkungan. Yang kelima adalah kenyamanan akustik bangunan dan lingkungan. Serta yang keenam mengenai kesehatan dan arsitektur. Seperti yang telah saya sampaikan di awal video, bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan metode DIA. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing bagian dari pembelajaran DIA tersebut. Yang pertama, mengenai teknik pembelajaran delivery. Dalam penyampaian materi saya menggunakan acuan beberapa buku referensi fisika bangunan yang selalu saya jelaskan di awal pertemuan kuliah kepada mahasiswa. Buku yang utama saya gunakan adalah buku milik Bulaila Latifah berjudul Fisika Bangunan 1 dan Fisika Bangunan 2. Buku referensi kedua yang saya gunakan adalah buku Lechner Robert yang berjudul Heating, Cooling, dan Lighting. Selain dua referensi utama tersebut, saya juga menghimbau kepada mahasiswa untuk rajin membaca artikel ilmiah mengenai topik-topik fisika bangunan lainnya. Media pembelajaran yang saya gunakan saat ini adalah menggunakan website e-learning dari UMJ, Siakat milik UMJ, dan juga Google Education Suite yang memiliki beragam fitur pendukung seperti Google Classroom, Google Meeting, dan juga Gmail. Teknik pengajaran yang kedua dalam metode DIA adalah interaction atau interaksi. Nah, proses interaksi di dalam mata kuliah ini tidak terbatas dalam sebuah sesi Q&A di akhir penyampaian materi. Tetapi saya juga memberikan kesempatan diskusi di tengah-tengah penyampaian materi agar mahasiswa tetap semangat dalam menyimak materi yang saya jelaskan. Selain itu, terkadang di dalam penyampaian materi juga saya selipkan kuis-kuis kecil sebagai rangkuman materi untuk memotivasi mereka meraih poin penilaian yang dapat ditambahkan pada komponen nilai tugas nantinya. Teknik pengajaran ketiga dalam metode DIA adalah assessment. Semenjak awal pertemuan, saya selalu menjabarkan skema pembobotan komponen nilai yang terdiri dari nilai tugas,
UTS, dan juga UAS. Karena fisika bangunan di program studi arsitektur UMJ adalah salah satu mata kuliah yang termasuk di dalam rumpun mata kuliah 1, yang di rumpun mata kuliah 1 ini pembobotannya diseragamkan, yaitu bobot nilai tugas 60%, bobot nilai UTS 20%, bobot nilai UAS 20%. Tugas-tugas yang saya berikan pada mata kuliah ini salah satunya adalah perumusan konsep pemahaman keilmuan fisika bangunan menjadi salah satu ide program kreativitas mahasiswa atau PKM yang berkaitan dengan keilmuan arsitektur. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan tugas berupa perhitungan aspek-aspek iklim seperti termal, pencahayaan alami, penghawaan alami, dan juga akustik lingkungan. Dalam setiap penyampaian materi, seperti yang tadi saya jelaskan, ada 4 topik fisika bangunan. Saya akan mendemonstrasikan penggunaan alat ukur yang mendukung penilaian keempat aspek iklim tersebut. Seperti misalnya penggunaan lux meter, sound level meter, dan juga environment meter. Berikut ini adalah cuplikan pertemuan perdana mata kuliah fisika bangunan secara online atau daring dengan media Google Meeting. Jadi fisika bangunan ini nanti selama 1 semester kita bicara tentang rule of the game dulu ya. Jadi kalian sudah kenal Ibu di pengantar arsitektur berkelanjutan. Stylenya Ibu adalah kalian kalau mau selamat tanda kutip, kalian kalau mau boleh ikut UTS atau UAS itu harus memenuhi syarat presensi. Presensi itu nanti saya salah nulis, harusnya 75% ya. 75%, dan seharusnya keterlambatan itu saya toleransi hanya 15 menit. Ini kalau luring, tapi karena sekarang daring Ibu akan banyak pemakluman di mana sinyal kita tidak bisa menduga-duga gitu ya, dan segala macam. At least kalau kalian ada gangguan apapun yang sampai membuat kalian itu terlambat 1 jam, setengah jam, atau bahkan tidak bisa hadir, tolong infokan ke WhatsApp Ibu ya. Mungkin tidak langsung saya respon karena mungkin kalian pas WhatsApp saya Ibu lagi presentasi or something, tapi insya Allah nanti saya tracking terus saya tuliskan izin atau saya jadikan catatan gitu. Nah, di sini fisika bangunan ini kan juga di mata kuliah yang termasuk di dalam rumpun mata kuliah 1 ya. Rumpun mata kuliah 1 di mana pembobotannya itu tugas 60%, UTS-nya 20%, dan UAS-nya 20%. Tugas di fisika bangunan nanti ada beberapa, nanti Ibu coba sampaikan juga di RTM ya, namanya rancangan tugas mahasiswa. Itu nanti terakhir saja atau mungkin setelah ini deh. Nanti Ibu cerita dulu RTS-nya, rencana pembelajaran 1 semester ini apa. Nah, ini ada gambar 3 alat yang seharusnya bisa kita gunakan. Saya lagi mengusahakan, doakan ya, saya lagi mengusahakan ke kepala lab, ke Wadek 1 juga, untuk kapan-kapan kita bisa ketemu bergilir ya, tanda kutipnya. Misalnya nanti sesi Senin, kita hari apa sih? Senin ya. Senin, terus mungkin Rebo siang atau Jumat siang, itu kalian ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang bisa hadir ke kampus. At least saya tunjukkan cara pemakaian ini, 3 alat ini. Atau pahitnya tetap tidak boleh luring, itu adalah kita online. Jadi Ibu nunjukin cara kerjanya, at least kalian ada gambaran penggunaan dari 3 alat ini. 3 alat ini itu berguna untuk menilai kualitas dari komponen komponen parameter iklim di sekitar kita. Jadi yang paling kiri itu namanya sound level meter, kayak mic buat karaokean gitu ya, tapi literally memang untuk menyerap, untuk mendeteksi suara sih. Jadi kalau kalian dulu di zaman SMA, untuk khususnya yang jurusan IPA ya mungkin ya, pernah dengar desibel gitu ya, itu adalah satuan untuk mengukur kencang dari suara atau kencangnya bunyi gitu ya.
Nah, si desibel itu diukur dengan daya tangkap dari si mic yang di atas itu. Nanti di digital layarnya itu nanti terlihat ada berapa desibel gitu. Nah, misalnya kita teriak gitu ya, itu nanti sekian desibel. Kalau kita jaraknya jauh dari si alat ukurnya, dia bisa lebih berkurang. Nah, yang tengah itu namanya lux meter, LUX meter. Jadi yang tadi sound level meter, bahasa Inggris ditranslate menjadi level suara meter ya, jadi pengukuran suara. Kalau yang tengah itu pengukuran cahaya, lux meter. Nah, cahaya itu memang satuannya selain lux ada lumen, terus ada candle juga gitu ya. Jadi nanti kita belajar tentang cahaya juga. Yang sebelah kanan itu all in one ya, jadi environment meter namanya. Di dalam si environment meter itu uh, sudah termasuk suara, sudah termasuk lux meter, ditambah dengan nanti ada apa sih, kok toggle apa sih namanya, tuasnya itu tuh diganti gitu ya dengan yang seperti kipas itu untuk angin dan juga suhu. Nah jadi 4 gitu, jadi 4 in 1. Ada juga yang cuma 3 in 1, ada yang 4, kalau yang lengkap banget ada 4 in 1. Jadi di dalamnya kita bisa mengukur suhu udara di sekitar berapa, kelembapannya berapa, cahayanya berapa, terus cahaya matahari di sekitarnya ya. Terus juga bisa untuk sound level meter juga gitu. Nah, yang bawah ini adalah list dari buku yang akan Ibu suggestkan ke kalian untuk dibaca in case kalian nemu di Google atau di Google Book atau mungkin di entah PDF online dan segala macam itu ya. Itu Lechner Robert, ini ada versi Indonesianya, tebel memang. Di ruang baca kita tuh ada sebenarnya. Cuman ya itu karena aksesnya sedang terbatas mungkin kalian tidak bisa mengaksesnya sekarang. Tapi kalau misalnya kalian punya saving terus mau beli online itu banyak tersedia, dan tolong cari yang Indonesia aja karena ada kok versi Indonesianya. Terus punyanya Pak Romo Mangun atau Mangun Wijaya itu pengantar fisika bangunan, bukunya jadul tapi itu jelas banget karena beliau cara menjelaskannya sangat apa ya, mudah dipahami gitu kalimatnya. Terus yang punya Pak Handoko itu juga bagus, punya Bu Latifah ya Fisbang 1 dan 2 itu bukunya. Kalian kalau mungkin pas SMA mungkin identik dengan Erlangga ya, penerbit Erlangga tuh kan kualitas kertasnya bagus, ya, gambarnya bagus. Nah, punya Bu Latifah nih juga bagus bukunya Fisika Bangunan 1 dan 2. Terus ini punya dosen saya yang nomor 6, Nurholis, dulu di UII. Beliau menerbitkan buku arsitektur sama kenyamanan termal. Boleh dicari online juga banyak. Atau mungkin ada yang pernah share PDF-nya ya. Nanti coba sambil sama-sama ngecek. Terus yang 7 dan 8 itu Inggris semua, tapi itu hanya apa ya, kayak case study gitu ya. Terus juga lebih komprehensif perhitungannya. Jadi 7 dan 8 itu kayak sunnah lah untuk dibaca karena yang utamanya 1 sampai 6. Gitu. Silakan kalau mungkin ada yang ingin mencari. Nah, ini adalah RPS ya. RPS, rangkuman dari RPS apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Fisika bangunan ini mostly tentang teori, tapi saya selipkan ada dasar perhitungannya. Dan saya contohkan penerapannya pada desain di bangunan. Karena sebetulnya Ibu sebagai apa ya, pernah jadi mahasiswa yang menerima ilmu fisika bangunan dan sekarang saya mengajar fisika bangunan, sebetulnya Ibu tidak puas dengan hanya 1 semester fisika bangunan itu diberikan ke kalian. Karena dulu pada saat saya nerima ilmunya, itu saya menerima selama 4 semester. Jadi kenyamanan termal 1 semester sendiri, terus semester sendiri, akustik 1 semester sendiri, dan satu kelembapan ya. Jadi ada kelembapan dan desain pasif itu juga, itu 1 semester sendiri. Jadi bismillah, mudah-mudahan Ibu nanti kalau kalian ngerasa Ibu agak kecepatan ngomongnya, silahkan interupsi saja. Ibu maaf tadi apa ya Bu gitu ya. Karena di sini memang harus benar-benar memahami gitu. Karena Ibu padatkan sekali materinya dan saya berusaha membuat semenarik mungkin ya supaya kalian tidak boring atau tidak lenyap gitu ya pengetahuannya ketika sudah berganti semester.
mudah-mudahan tetap bisa kalian aplikasikan gitu di desain kalian, baik di desain kalian ataupun mungkin di kalau kalian nanti masuk S2 ya, misalnya habis dari S1, kalian bisa terapkan di penelitian kalian dan lain-lain gitu. Nah, yang pertama Ibu nanti di akhir akan ada mini quiz tapi saya PR-kan ke kalian itu tentang elemen fisika bangunan itu apa aja. Nanti Ibu akan jelaskan, contohnya juga akan Ibu jelaskan. Terus minggu berikutnya pemahaman prinsip dan strategi pengendalian kenyamanan termal. Jadi tentang kenyamanan termal itu apa? Kayak tadi sudah di spoiler dikit ya sama Taki tentang panas gitu atau kalor. Terus close, tunggu sebentar. Oke. Berikutnya sebelum UTS nanti ada pemahaman tentang desain yang merespon terhadap kondisi iklim mikro, khususnya suhu, kelembapan, dan penghawaan. Nanti habis UTS kita mempelajari tentang desain pasif itu apa sih gitu ya, konsep desain yang pasif. Kok ada istilah desain pasif ki opo gitu kan? Emang ada desain aktif gitu? Ada, jadi nanti ada bedanya desain aktif itu bagaimana, desain pasif itu gimana. Mungkin kalian masih ingat dulu PAB kayaknya Ibu pernah cerita ya tentang desain aktif dan pasif. Terus berikutnya tentang pencahayaan alami sekitar 3 minggu, karena nanti di situ ada mini praktikum gitu ya, mini praktikum yang nanti kalau kalian ternyata boleh ke kampus, nanti kita akan praktikumnya menggunakan si alat Luxmeter itu. Tapi worst skenario-nya tidak bisa, nanti Ibu akan cari cara supaya kalian bisa melakukannya secara online. Terus di minggu ke-13-14 itu adalah akustik ya, tentang topik akustik. Akustik itu suara yang berkaitan dengan kebisingan juga. Nah, nanti terakhir Ibu selipkan materi tentang arsitektur dan kesehatan karena sangat terkait kualitas kesehatan itu dipengaruhi oleh kualitas hunian atau lingkungan binaan, lingkungan tempat tinggal kita gitu. Insya Allah nanti UASnya kalau di kalender akademik Januari. Oke. Nanti format UTS dan UAS dua-duanya akan selalu tertulis teori. Insya Allah jadi tidak ada tugas poster atau gimana, tapi kalian teori. Dan hati-hati karena ada hitungannya. Kalau PAB kemarin teorinya ada, saya minta kalian menyertakan sketsa atau ini ya, untuk memperjelas jawaban kalian. Kalau di sini nanti mungkin akan ada hitungannya. Jadi ketika nanti Ibu memberikan materi tentang hitungan, tolong dipahami gitu. Kalau misal pun ketinggalan karena mungkin kecepatan atau kayak gimana, silakan ditonton recordingnya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi-diskusi. Ada yang pernah main ke sini ya? Belum. Mosok, coba-coba orang Jakarta Pusat rumahnya siapa yang rumahnya Jakarta? Di Menteng ya, Bu? Siapa? Di Menteng. Betul, saya. Iya, benar, ini Menteng. Dia ada di Taman Menteng ya. Sekarang dulu Taman Menteng kan kalau nggak salah stadion bukan sih? Gitu, oke. Tapi ini Ibu jadikan kasus yang bahaya atau kasus yang maldesign. Kira-kira pendapat kalian apa yang salah? Ini sih gambarnya udah lama ya, sekarang udah lebih rimbun. Tapi dari gambar yang terpampang sekarang, kenapa Ibu nanya apa yang salah? Emang ada yang salah, Bu? Gitu. Any opinion? Pemakaian kaca, Bu, berlebihan. Nah, oke, exactly. Ya, salah satu yang utama itu ya, pemakai kaca yang berlebihan. Tapi bedanya sama yang di Prancis, pernah lihat kan ya, yang piramida di Prancis itu kan juga cantik-cantik aja tuh ya, pakai kaca yang segitiga gede gitu ya. Tapi dia nggak salah loh itu, dia nyaman-nyaman aja orang di dalam. Jadi yang salah sebenarnya kenapa? Apakah bangunannya saja atau ada faktor lain nih yang membuat desain ini salah? Iklimnya berbeda, Bu. Ya, betul Ervin. Jadi pemakaian kacanya sebetulnya tidak bisa menjadi penjahat utama ya di sini ya, karena salahnya adalah di Menteng gitu. Jadi seandainya mungkin dia diterapkannya di iklim yang tidak tropis, itu akan sangat dibutuhkan malah, karena kalau di subtropis itu cahaya mataharinya itu sangat kurang gitu. Justru mereka membuat yang bangunan terbuka seperti ini tidak hanya estetis tapi juga untuk memasukkan
cahaya matahari ke dalam gitu. Nah, itu ya, jadi jadi ketika kita mendesain, kita tuh harus peka. Sebagai arsitek tuh kita harus peka sama iklim gitu. Jangan sampai kalian itu euforia, gue dapet job dari klien budgetnya banyak, ya udah gue bikin aja pakai material modern gitu, ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan iklimnya gitu. Nah, ini akan sangat nyambung dengan mata kuliah Ibu di semester 7 namanya arsitektur tropis. Jadi di sana itu harus banget anak-anak itu saya tuntut untuk peka sama kebutuhan iklim tropisnya gitu. Ketika kita tinjau di dalamnya pakai AC coba, kan ini sangat tidak estetis sama sekali sebenarnya kalau AC. Odor AC-nya aja kelihatan di luar gitu ya. Itu kan berarti what for gitu ya. Untuk apa? Jadi untuk apa dia bikin kayak gitu? Mending kaca-kacanya apa mending dibuka atau kayak misalnya contohnya ya, coba Ibu bisa coret-coret nggak sih di sini? Di sini deh. Nah, misalnya di sisi yang sebelah sini nih, ini kan ada ya selak-selak gitu ya. Di sisi yang ini itu dibuka gitu, kan ada udaranya ya kan. At least kalau misalnya mataharinya masuk, tapi radiasi matahari masuk, tapi udaranya bertukar gitu ya. Jadi cross ventilation atau sirkulasi silangnya itu terjadi, kemungkinan dia akan tidak perlu menggunakan AC gitu loh. Ini hipotesis sementara ya, jadi perkiraan praduga kita sementara, analisis cetek gitu lah ya, kalau misalnya seperti ini. Jadi sangat mengganggu pemandangan sekali dan tidak fungsional pada akhirnya gitu kan. Tujuannya apa? Hanya untuk terang saja, nggak usah dibuka segini banyak juga sebenarnya Indonesia udah cukup terang gitu loh maksudnya. Jadi esensinya tidak tercapai gitu. Nah, serupa tapi tidak sama, di sebuah kafe favorit saya dulu zaman jadi mahasiswa S2 ya, Kokoriko Resto di Bandung. Posisinya ada di Lembang, sebelum ke Lembang. Mungkin ada beberapa yang kalau misal main ke Lembang pernah main ke sini. Arahnya tuh deket Dago Pakar, kok Lembang tuh, sorry Ibu bilang tadi Lembang. Bandung Utara. Jadi Bandung Utara, di Dago Pakar belok kiri deket Selasar Sunario. Kalian kalau pernah dengar namanya Selasar Sunario. Nah, ini sebelum Selasar Sunario ada namanya Resto Kokoriko Resto gitu ya. Di sini kita bisa melihat sekilas, kebanyakan dia juga pakai si kaca seperti si glass house yang di Jakarta ini. Akan tetapi saya menjadi live witness sendiri ya, jadi menjadi saksi hidup sendiri yang enak banget nongkrong di sana dari terik siang jam 12 sampai mungkin dari pagi sampai jam 12 sampai sore itu enak gitu. Waktu itu ngerjain tugas atau apa di sana gitu. Padahal dia sama-sama tuh pakai kaca gitu ya. Apa yang menarik? Kalau tadi kan apa yang salah ya? Apa yang menarik dari desain si Kokoriko Resto ini? Karena dia sebenarnya juga sama-sama menggunakan ada bagian yang menggunakan elemen kaca sebesar itu gitu ya. Tapi apa sih yang menarik dari si desainnya, baik interior maupun eksteriornya dari Kokoriko Resto ini menurut kalian? Terdapat penghijauan, Bu, di luar. Ya, terus apa lagi kira-kira? Tadi ada satu aspek yang disebutkan di sini juga mungkin sama sebetulnya, atau mungkin berbeda juga. Penghawaannya, Bu. Ya, penghawaan terbuka ya. Ya, ini ada lebih banyak penghawaan, betul. Tadi poin yang saya ambil vegetasi, penghawaan, cahaya pun juga sebenarnya kan dia sama ya, dia bisa masuk dari kaca yang besar segala macam. Dan yang paling mendasar perbedaannya adalah iklim. Ya, iklim. Iklimnya sama-sama tropis, tapi kita mengenal yang dinamakan iklim mikro gitu. Jadi tadi aja Ibu tidak menyebut iklim mikro karena mungkin dari kalian banyak yang saya pernah nyinggung sebenarnya di PAB, tapi mungkin juga banyak yang lupa. Jadi iklim mikro itu adalah iklim di dalam iklim. Jadi kita secara garis besar Indonesia itu iklimnya tropis. Tropis identik dengan panas ya karena dekat dengan garis khatulistiwa dan matahari radiasinya cukup tinggi. Di sini pun juga sebenarnya mataharinya radiasinya cukup tinggi, tapi posisi
topografinya dia. Jadi posisi DPL ya di atas permukaan lautnya menjadikan dia memiliki iklim mikro yang berbeda dengan si Menteng. Jadi kalau Menteng ini dia kan posisinya di rendah ya, dataran rendah gitu. Deket laut lagi ya, maksudnya Jakarta itu kan jauh lebih deket sama laut dibandingin Bandung gitu. Sedangkan si Kokoriko Resto di Dago Pakar ini dia itu udah di Bandung yang tinggi, lebih tinggi lagi. Jadi Bandung itu kan datarannya cekung ya, jadi dia dikelilingin perbukitan gitu. Nah, si daerah yang cekungannya itu sebenarnya udah cukup tinggi dari permukaan laut dan sudah cukup dingin, lebih dingin daripada si Menteng. Nah, si posisi Kokoriko Resto ini dia lebih tinggi lagi dari cekungannya si Bandung itu. Jadi kan otomatis dia juga akan lebih sejuk gitu ya. Nah, si arsitek cukup berhasil memodifikasi atau menghybrid ya, mencampurkan beberapa material termasuk kaca besar yang sebetulnya juga serupa dengan kaca besar yang ada di Glasshouse ini di arah hadap yang tepat. Jadi kalau nggak salah ini menghadap si yang kawasan ini nih yang kita bisa melihat sekitar itu ke utara. Nah, jadi ke arah utara selatan. Jadi posisinya utara selatan. Sedangkan yang ke arah timur dan barat itu tidak diberikan kaca seperti ini. Nah, kepekaan si arsitek terhadap orientasi bangunan, terhadap posisi site dengan potensi iklim mikronya yang sejuk dan segala macam itu bagus gitu ya, bagus dieksekusi dengan desain yang pada akhirnya lebih nyaman gitu ya. Plus lagi udah cakep dia bikin orientasinya, udah peka untuk menentukan posisi material dan penggunaan materialnya, ditambah lagi banyak vegetasinya, banyak openingnya atau bukaan untuk udaranya. Wah, udah wes nyaman banget gitu ya. Jadi semoga kalian cukup tergambar ya apa yang terjadi di Glasshouse Menteng dan apa yang terjadi di Kokoriko Resto ini. Semuanya sebetulnya basic knowledge-nya atau pengetahuan dasarnya adalah terhadap aspek iklim mikro yang nanti kita bisa analisis apakah dia berupa ancaman karena mungkin terlalu banyak seperti kalau di tropis radiasi matahari, ataukah dia sebenarnya potensi gitu ya, apa dia sebenarnya potensi yang bisa kita manfaatkan. Oke. Jadi ini ya, climate comfort architecture. Ini adalah basic pemikiran dari si fisika bangunan. Gimana kita akan selalu menggunakan aspek iklim untuk menjadi dasar pengetahuan kita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan kiri dan dalam bentukan bangunan arsitektur gitu. Oke, jadi di sini Ibu akan berbicara nanti tentang thermal dulu ya, sebelah kanan atas, terus bawah pencahayaan, penghawaan dan akustik. Jadi kenapa di sini ada yang merah dan ada yang biru dan di situ Ibu tulis ada sumber dan gangguan, karena sejatinya kita akan berbicara dari sisi yang mana nih gitu. Nanti di setiap topiknya Ibu akan menunjukkan kapan sih sebuah thermal itu menjadi sebuah gangguan gitu. Tapi ada juga yang thermal itu ternyata, jadi kita mengarah dari yang merah itu untuk menuju ke yang biru gitu.